Shalom saudaraku, selamat jumpa kembali dengan saya. Saudara, saya ingin sekali mengajak saudara untuk menyadari bahwa mempelajari firman Tuhan sampai memahami dan melakukannya itu adalah sesuatu yang sulit. Mengapa itu sulit? Pertama, karena untuk mempelajari, memahami dan melakukan firman Tuhan itu pasti akan membutuhkan waktu, ya, waktu-waktu kita bersama Tuhan dan waktu untuk berproses di dalam kebenaran firman Tuhan itu. Dan yang kedua yang membuatnya sulit adalah ketika kita ingin melakukan firman Tuhan itu akan juga membutuhkan pengorbanan dari dalam kehidupan kita. Mengapa begitu? Karena memang kan selama ini kehidupan kita itu selalu kedagingan sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan. Nah, sementara firman Tuhan itu sendiri menuntut kita untuk hidup di dalam roh dan kebenaran. Nah, sementara firman Tuhan menjelaskan bahwa roh itu selalu bertentangan dengan kedagingan kita. Disitulah letak kesulitannya, bahwa kita harus menundukkan keinginan daging kita untuk menuruti firman Allah. Dan hal ketiga yang menambah menjadi sulit yaitu adalah pikiran kita. Ya, pikiran ini seringkali kalau terlalu dominan di dalam kehidupan kita, maka dia menjadi benteng untuk kita mengerti firman Tuhan. Saya ambil contoh sederhana. Ketika ada sesuatu kejujuran yang harus saudara ungkapkan, ya, timbul di dalam hati saudara itu suatu ketidaksejahteraan karena saudara berkeinginan untuk mengungkapkan karena memang orang harus tahu kejujuran itu. Tetapi begitu tiba pada pikiran, maka mulailah ada pikiran yang mengatakan nanti kalau tahu bagaimana, ya, nanti begini, begitu, ya. Dan pada akhirnya saudara merasa ya tidak usah disampaikan. Ini satu contoh kecil, dan tentu saja banyak sekali bagaimana pikiran itu sangat berperan mengganggu kita untuk betul-betul ikut di dalam jalan yang Tuhan inginkan. Jadi firman Tuhan itu memang harus dimulai dari hati kita, ya, dari hati nurani, dari hati kita. Karena apa? Di dalam hati itu tempat pertempuran, ya, medan pertempuran yang sesungguhnya antara keinginan-keinginan kedagingan kita dengan keinginan-keinginan roh. Ya, mari kita baca dulu di Markus 7, ya, Markus 7 ayat 21 sampai 23. Markus 7 ayat 21 sampai 23 saya bacakan untuk saudara. Sebab dari hati orang timbul segala pikiran jahat. Apa itu? Percabulan, pencurian, pembunuhan, perzinahan, keserakahan, kejahatan, kelicikan, hawa nafsu, iri hati, ya, hujat, kesombongan, kebebalan. Ya, ayat 23, semua hal-hal jahat ini timbul dari dalam dan menajiskan orang. Nah, ketika masih di dalam hati belum apa-apa. Tetapi ketika dia naik ke dalam pikiran kita, maka itu sangat berpotensi untuk menjadi perbuatan dan ucapan. Nah, saya ulangi lagi, segala sesuatu itu mulai dari hati, dan ketika dia naik ke pikiran kita, nah disitulah mulai akan terjadi, ya, suatu rencana, ya, suatu tindakan, suatu perbuatan, suatu ucapan, ya kan? Maka kita harus mulai mengontrolnya dalam hati. Sementara kita belajar firman Tuhan, kita harus kunci dulu pikiran kita. Jangan apa-apa kita pakai pikiran. Baca firman Tuhan apa langsung mikir. Ya, firman Tuhan itu tempatnya bukan di pikiran kita, ya, di dalam hati kita. Kita harus menyimpan firman Tuhan itu di dalam hati kita. Kalau firman Tuhan menguasai hati kita, maka kita akan melahirkan perbuatan-perbuatan yang mulia, ya, sesuai dengan maksud dan tujuan daripada firman Allah itu sendiri. Jadi saudaraku, ketika kita mulai menggunakan pikiran kita, itu akan sangat mempengaruhi mutu kualitas daripada pemahaman kita terhadap firman Tuhan. Apakah kita tidak boleh pakai otak kita? Ya, tentu saja boleh, tetapi ketika kita mulai belajar, ya, kita harus mengertinya itu mulai dari dalam hati kita, ya. Karena mari kita lihat, ada satu firman lagi yang menarik di sini, Markus 13 ayat 11, ya, saya bacakan. Markus 13 ayat 11. Di sana dikatakan begini. Dan jika kamu digiring dan diserahkan, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Ya, janganlah kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan. Tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga, sebab bukan kamu yang berkata-kata melainkan Roh Kudus.
Nah, dari sini kita pelajari bahwa ketika firman Tuhan ini mengatakan jangan kamu khawatir akan apa yang harus kamu katakan, ini berbicara tentang pikiran. Pasti kita berpikir, wah ini bagaimana ya, kita harus mengatakan apa ya, alasan apa ya. Ya, tapi firman Tuhan ini mengatakan bahwa Allah itu bekerja dari sanubari kita, dari hati kita. Makanya di sana dikatakan, tetapi katakanlah apa yang dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Ya, sebab bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Kudus. Jadi percayalah, pikiran kita ini kan pemberian daripada Allah. Siapalah kita ini sehingga dapat menentang Dia, ya, berargumentasi menentang firman-Nya. Kalau firman Tuhan itu kan memang sering kita ketemu hal-hal yang suka-suka agak-agak masuk akal gitu, ya. Itulah makanya jangan pikiran terus gitu yang kita utamakan, yang dominan, ya. Firman Tuhan itu tidak membutuhkan pikiran kita. Firman Tuhan itu membutuhkan hati kita. Sekali lagi ya, firman Tuhan itu tidak membutuhkan pikiran kita, tetapi membutuhkan hati kita. Ya, dari hati ini kalau sudah ada firman Tuhan, nah firman Tuhan itu akan mengontrol pikiran kita, sehingga lahirlah pemikiran-pemikiran yang baik, yang mulia, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Misalnya firman Tuhan berkata, ya, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Orang dunia itu menertawakan firman Tuhan seperti ini. Kenapa? Karena mereka mengolahnya pakai pikiran. Katanya enak aja, semut aja diinjak mau gigit kok. Masa kita manusia dijahatin diam aja, katanya jangan balas. Ya, lihat sendiri. Kalau kita mulai menggunakan pikiran kita, ya kita nggak akan pernah sampai kepada maksud dan tujuan daripada firman Allah. Ya saudaraku, jadi firman Allah itu tadi di awal saya sudah sampaikan itu sulit, ya kan? Oleh karenanya butuh fokus kita. Jangan kita itu membuang-buang waktu kita. Kita merasa kita rohani, padahal sebenarnya kita tuh tidak rohani sama sekali, ya, karena kita tidak mengenal firman Allah. Jadi kita mendeskripsikan rohani itu berdasarkan pikiran kita semata. Ujilah itu semua dari firman Tuhan, ya. Ujilah segala perilakumu, ya, dari firman Tuhan. Apakah sudah sejalan dengan maksud dan tujuan daripada firman Tuhan? Ya, begitu juga dengan orang-orang yang suka berdebat, ya, mengetahui sebuah firman Tuhan atau mengutip, ya, mencomot-comot ayat lalu memperdebatkan dengan siapa-siapa begitu. Orang-orang seperti ini menggunakan pikirannya. Mengerti firman Tuhan itu bukan pakai otak kita, ya, tetapi mulai dari hati kita. Gitu. Kalau kamu senang berdebat mengenai firman Tuhan, kamu pasti tidak akan mendapatkan iman. Ya. Karena tadi saya sudah katakan, firman Tuhan itu tidak membutuhkan otak kita, dia membutuhkan hati kita. Ya, hati kita itu harus betul-betul kita rendahkan, ya kan, kita buka seluas-luasnya untuk mulai Allah berkarya, berbicara di dalam hati kita. Ya. Karena seperti yang kita sudah baca tadi di Markus 7 ayat 21 sampai 23, ya. Segala pikiran jahat yaitu timbulnya dari hati orang. Dari hati orang, ya. Jadi kita mulailah, ya, memberi waktu lebih karena mempelajari firman Tuhan sampai pada taraf memahami dan melakukan itu seluruhnya mempunyai pengorbanan, mempunyai waktu yang harus kita luangkan. Kalau kita terus-terus sibuk dengan keseharian kita sama sekali tidak akan pernah sampai kepada firman Tuhan itu, apalagi sampai mempunyai iman. Ya, jadi saya mengatakan ini semua karena saya juga belajar seperti itu. Supaya saya betul-betul mengenal Allah, ya, saya harus mulai menundukkan pikiran saya, ya, merendahkan hati saya supaya firman Tuhan dapat masuk ke dalam hati sanubari saya, mengajar saya dan melahirkan pikiran-pikiran yang baik, ya, yang kudus, yang mulia, yang berkenan kepada Allah. Demikian saudara, kiranya renungan ini memberkati saudara. Haleluya, amin.